5 sampai 10 tahun ke depan pertanian Indonesia akan maju. Harapan buat kuliah itu sangat kecil sekali. Rasanya itu seperti tidak mungkin, Bang, kalau untuk kuliah. Hadirnya PEPI itu menjadikan saya termotivasi untuk bangkit bahwa saya bisa kuliah dan memajukan Indonesia. Oke, ketika ngomongin menggunakan teknologi di pertaniannya, kan si petaninya sendiri ini kan harus ada edukasi ke dia. Ya. Salam Seduh Kopi Indonesia, hari ini masih di acara Premium Coffee Indonesia Premium Coffee Expo. Ayo, nama acaranya apa? Nama acaranya Premium Coffee Expo, Bang. Oke, mantap. Nah, ini ada seseorang yang masih muda belia ya, masih mahasiswa. Boleh kenalin dulu kali ya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Farudin. Saya asal dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Saya kuliah kebetulan mahasiswa tingkat 1 di Politeknik Engineering Pertanian, mengambil prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Pertanian? Iya. Pertanian itu ke kopi juga nggak sih ada? Oh jelas, pertanian itu ada ke kopi ya? juga. Ya, ada beberapa mungkin ke sayuran, buah-buahan itu termasuk pertanian juga. Tadi jurusannya apa? Rada susah juga ngingetnya ya. Teknologi Mekanisasi Pertanian. Mekanisasi Pertanian. Jadi ngapain aja tuh belajarnya? Kalau untuk teknologi mekanisasi pertanian itu lebih ke teknologinya pemesinan. Contohnya itu kalau di kami itu karena lebih fokus ke sektor pertanian yang merupakan padi ya, karena merupakan pokok utama dari bahan pangan yang setiap hari kita makan itu. Untuk teknologi mekanisasi pertanian ini, Bang, ada mesin-mesin pertanian yang akan kami pelajari di Politeknik Engineering Pertanian Indonesia ini. Khususnya yang pertama itu ada traktor roda 2, kemudian ada combine harvester, kemudian power thresher. Itu banyak sekali mesin-mesin pertanian yang akan kami pelajari di mahasiswa tingkat 2. Ya. Ini berarti kalau kamu tuh tingkat berapa? Saya baru tingkat 1, Bang. Tingkat masih maba, mahasiswa baru. Masih mahasiswa baru lulus SMA ya? Iya, betul banget. Oke. Nah, ini sebenarnya modernisasi ya? Iya, modern karena lebih ke engineering. Baru masuk udah berapa bulan belajarnya? Kebetulan saya baru 1 bulan di sini, Bang. 1 bulan? Iya, masih baru banget. Sekarang Oktober. Iya ya, baru masuk ya? Iya, baru masuk banget. Udah dapat apa aja baru masuk? Kebetulan karena masih tingkat 1 ya, jadi kami itu mata kuliah itu masih dasar seperti matematika, fisika, bahasa Indonesia. Iya, belum menuju ke materi kejuruan. Nah, materi kejuruan ini didapat di tingkat 2. Terus hubungannya sama acara ini apa? Kok bisa datang nyampe sini? Nah, saya datang ke sini itu bersama satu angkatan, jumlahnya 126 mahasiswa PEPI. Kayak study tour ya? Iya, betul sekali. Kebetulan tempatnya juga lumayan dekat karena tempat kampus kami itu di Politeknik Engineering BSD Serpong, Tangerang Selatan. Nah, berhubungan dengan Expo Kopi karena kami dari pertanian, karena kopi itu termasuk pertanian. Kebetulan di PEP ini ada 3 prodi, Bang. Yang pertama itu dari teknologi mekanisasi pertanian, kemudian tata air pertanian dan juga teknologi hasil pertanian. Kalau untuk prodi saya itu mekanisasi, jadi lebih ke peralatan dan teknologinya. Kalau hasil itu lebih ke pengolahannya, Bang. Ini nggak berasa semester 1 awal loh. Cara ngomongnya udah kayak jadi marketingnya kampus nih. Iya, betul sekali. Karena saya memiliki beberapa pengalaman di MTS dan juga SMK, Bang. Public speaking gitu. Iya, betul. Saya ketua OSIS. Oh, ketua OSIS, pantas nih. Ini kayak bukan orang baru, jangan-jangan dia orang BEM tapi baru maba. Bang. Iya, makanya cara ngomongnya udah kayak anak BEM gitu kan. Udah kayak badan eksekutif mahasiswa. Oke, lanjut perkenalin lagi itu kampusnya. Untuk di PEPI ini, Bang, ada beberapa teman saya itu khususnya dari daerah Bandung ya. Bandung itu kan pasti terkenal tuh sama alamnya kan, lebih asri. Nah, itu banyak sekali perkebunan kopi, Bang, di Bandung. Ada beberapa mahasiswa termasuk teman saya itu, dia suka banget sama kopi dan mempelajari sekali di
Pepi ini tentang seputar pengolahan. Kebetulan dia mengambil jurusannya itu teknologi hasil pertanian. Jadi lebih ke pengolahan kopi, cara pengeringan kopi prosesnya apa. Nah, tadi juga saya sosialisasi bersama Volur di bagian depan. Itu cara pengolahan kopinya itu cukup lama juga, Bang. Bisa sampai 1-2 minggu. Dan itu juga sudah menggunakan mesin itu, sudah menggunakan teknologi. Itu baru tahu tadi atau? Iya, baru tahu tadi karena kan saya dari Cirebon. Karena lokasi kota Cirebon itu lebih ke pesisir pantai, jadi nggak mungkin ada kopi gitu ya. Terus baru tahu tadi, benar-benar tuh prosesnya kopi. Itu prosesnya baru tahu. Wow, tapi udah nginget langsung ya. Keren juga nih. Jadi calon ketua BEM nih kayaknya nih. Semoga ya Bang. Amin. Nah, di situ ada kopi tuh di depan lo tuh. Itu kopi apa? Ini dari kopi karamel macchiato. Karamel macchiato. Ya, lebih modern karena sudah memiliki kemasan dan juga diolah secara kombinasi, tidak kopi apa ya? Hanya kopi saja gitu. Jadi udah ada campuran kopi susu. Ya, kayak gitu contohnya. Nah, nih kalau misalnya ngomongin kopi susu, emang kamu setahu apa sih tentang kopi gitu? Kalau kopi susu ini apa cuma menikmati aja dari dulu? Sebenarnya hanya penikmat saja sih, Bang. Kalau misalkan soal kopi, udah pertama dari kopi kemasan yang biasa jual di warungan, kemudian kopi ya modern, lebih modern lah ya. Favoritnya kopinya apa? Apanya? Kopi favoritnya apa? Kalau kopi favoritnya, saya tadi nyoba kopi dari Flores ya, Arabica. Dan itu enak banget, luar biasa. Dan rasa pahitnya itu nggak kerasa banget. Serius? Iya, saya udah nyoba tadi. Di mana? Di booth yang mana? Di booth sebelah mana ya? Bagian tengah. Bagian tengah? Iya. Oke. Itu nggak ngerasa pahitnya? Enggak, itu asli dari Flores, Bang, Arabica. Itu kan sebutnya single origin ya? Iya, origin. Emang sebelumnya udah pernah nyobain single origin atau belum? Belum sih, Bang. Nah, ini langka loh. Biasanya orang-orang yang belum pernah nyobain kopi hitam yang kayak single origin gitu, pasti ngerasanya pahitnya doang. Iya, pasti. Tapi tadi yang ngerasa selain pahit ada apa lagi tuh? Selain pahit itu asam-asamnya itu lebih sedikit. Oke. Ya. Terus tadi saya juga nyoba kopi apa ya namanya? Saya lupa itu namanya. Cuma dia itu kopinya itu tingkat kandungan namanya? Kafein. Ya, kafeinnya itu rendah. Oh. Ya. Dan rasa pahitnya ini lebih terasa dibandingkan kopi Flores tadi. Kayak gitu. Cukup bagus ya kayaknya lidahnya nih untuk merasakan kopi-kopi ya. Ini harusnya langsung dites nih. Ini rasanya kayak gimana? Cuman lagi nggak ada. Kita di sini nggak ada nyeduhnya soalnya. Iya. Nah, ketika nyobain Flores ini untuk pertama kalinya, menurut kamu tuh kalau kopi hitam kayak gitu bisa ada rasa buah nggak sih? Tanpa ada campuran buahnya. Kopi hitam tanpa ada campuran ada rasa buah. Mungkin kalau misalkan kopi pribadi kan rata-rata kopi itu rasanya pahit. Nah, dan yang tidak pahit itu bagaimana cara kita mengolahnya, seperti apa kita mengolahnya. Karena kan ada beberapa kopi yang pengolahannya masih secara manual, belum menggunakan teknologi kayak gitu, dan itu menghasilkan rasa dan kualitas yang berbeda, Bang. Sebenarnya jawabannya agak tepat ya. Iya. Soalnya ada di sebelah sana booth itu ada kopi rasa buah. Ada di boothnya Pelindo di sana ada kafein. Itu dia tulisnya kopi rasa buah, tapi dijualnya biji kopi. Nah, kalau biji kopinya tempatnya dibuka lalu dicium aromanya, itu buahnya berasa banget. Jadi itu ada prosesnya. Jadi kalau tadi lo bilangnya karena pengolahan yang tepat. Cakep ya. Padahal nggak ngerti kopi kan sebelumnya. Iya, saya nggak ngerti kopi sama sekali. Hanya pencinta kopi saja. Tadi berarti dari analogi aja ya. Dari analogi karena saya itu hanya pencinta kopi, belum mendalami dasar bagaimana pengolahannya seperti apa. Coba. Di sini saya belajar banyak banget tentang kopi. Coba cari tahu dan gue yakin lo bakal tahu lebih lagi
tentang kopi itu benar-benar banyak banget keilmuannya. Wow, Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica, kemudian ada varietasnya yang lain ya. Wah, itu bakalan amazing deh, bakal kagum gitu, kaget juga sih. Ternyata sejauh ini banyak jenisnya kopi. Ada beberapa kopi yang belum saya coba juga sih dari sini. Apalagi daerah Indonesia tuh banyak banget penghasil kopi. Tadi kan ngomongin Bandung ya. Iya. Itu Bandung, satu Bandung aja di beda daerah itu rasanya beda-beda kopinya. Gitu. Nanti cobain deh. Di situ ada yang dari Bandung. Di tengah juga boothnya. Tengah juga sama. Boleh nanti saya mau coba lewat situ. Oh iya, kita dari tadi ngomongin booth aja ya. Jadi di sini kan emang acara kopi. Podcastnya yang pindah ke sini kalau buat yang belum tahu. Nah, kembali ke kopi yang lo suka nih. Paling suka beli di mana? Kopi hitam, kopi susunya, kopi hitam. Paling suka saya biasanya kalau nongkrong aja sih, kayak nongkrong di kafe. Saya itu paling suka itu cappuccino. Cappuccino. Itu, aduh. Pakai gula nggak? Masih pakai sih pasti, karena saya pencinta yang manis-manis. Iya. Wajar sih ya, cowok sukanya yang manis-manis kan. Manis-manis dong, jelas. Padahal biasanya cewek loh yang suka manis-manis. Cowok yang strong, yang kalau cewek itu lebih ke produknya, Bang. Produknya yang manis. Oh ya, bisa. Di mana toko kafenya yang biasa didatengin? Kalau misalkan di daerah saya ya, di Cirebon itu ada namanya Kopi Gincu, Bang. Kopi Gincu? Iya. Gincu lipstick Bukan, tulisannya. itu jadi perpaduan antara kopi dengan diolah dengan buah. Tulisan Gincunya Gincu GINCU. Iya, Gincu GINCU. Nah, kalau di Cirebon ini, karena saya orang Cirebon ya. Kalau di Cirebon ini ada namanya buah mangga, nama jenisnya itu mangga gedong gincu. Pasti tahu dong. Nah, itu mangga asli Indramayu yang diolah dengan kopi, jadi perpaduan antara mangga dengan kopi. Jadi disebut kopi gincu, dan itu buka kafe juga di daerah saya itu cukup ramai. Dan rasanya juga, gimana? Apa? Kopi sama mangga? Ya seperti yang abang bilang tadi, mungkin rasanya kayak lebih ke buah. Iya gitu. Kopi gincu ya? Iya. Keren. Di situ senengnya kopi mangga itu, atau ada menu yang lain yang lo suka di situ? Banyak sih menu-menu yang lain, cuma yang best seller dari situ ya itu. Kalau ditanyain soal, coba jabarkan rasanya si kopi gincu itu. Kalau untuk rasa kopi gincu itu lebih ke mungkin tekstur kopinya itu terasa, cuma nggak terlalu karena lebih tertutup dengan rasa buah mangganya ini. Jadi perpaduan antara mangga dan kopi, ada asamnya, kemudian ada manisnya juga, dan itu perpaduan antara itu. Keren ya. Mangganya ditumbuk apa diapain? Kurang tahu sih, mungkin gerah serbuk karena sama aja kayak kopi ini ya, kayak gini, Bang. Oh, hasilnya kayak gitu juga. Oh, oke. Kopi gincu kalau di Cirebon. Nah, kalau yang gua tahu di Cirebon ya nasi yang di daun jatinya aja udah. Oh, itu nasi jamblang namanya, Bang. Nasi jamblang. Nah, biasanya tuh di samping jalan raya tuh ada yang cukup sering datang ke situ. Karena cukup sering bolak-balik Cirebon juga dulu. Iya. Tapi baru dengar kopi gincu, padahal dulu nyari-nyari kedai kopi loh di sana. Setiap ke sana pasti kunjungin kedai kopi yang di sana tuh. Yang dekat rel kereta lah, mana lah. Terus udah ngopi dari kapan? Ngopi dari kapan? Iya, ini kan baru kuliah semester 1 ya. Udah ngopi dari kapan? Dari sekolah lagi, jangan-jangan suka ngopi. Kalau suka kopi sih mungkin dari SD juga saya udah suka kopi. Dari SD? Iya. Kopi apa yang biasa diminum pas lagi SD? Kopi bapaknya? Kalau kopi bapaknya itu udah pasti, karena suka ini kan. Iya. Kalau dulu waktu SD saya itu kopi hitam. Kopi hitam? Ya, kopi hitam tapi yang udah mix gula. Nah, karena saya nggak terlalu suka yang pahit-pahit, jadi yang udah mix gula. Kemudian SMP, kemudian SMK saya lebih sukanya itu ke Good Day Freeze. Oh, Good Day Freeze. Iya. Itu rasa kopinya kerasa banget sih. Terus juga di Cirebon juga ada ini, Bang, perpaduan antara kopi dengan es krim, Bang. Jadi nama kedainya itu kedai Kopmil. Saya itu kedai favorit banget.
Kopi dengan es krim. Iya, betul. Biasanya kita nyebutnya affogato sih. Iya, ya mungkin sejenis itu. Rasa es krimnya apa? Rasanya ada vanila, coklat. Itu dicampur-campur es krimnya pokoknya. Kayak gimana tuh bentuk hasil akhirnya? Kayak gini juga? Iya, kayak gini juga, cuma tapi dalamnya ada es krim. Iya, ada es krimnya dan tempatnya itu lebih besar. Ukuran large lah, lebih besar lah. Dan itu harganya menurut saya for it sih. Udah dapat kopi, es krim juga, dan full penuh bang. Itu es cuma dibanderol cuma harga 18 sampai 20 ribu doang. Wow, es krimnya full dengan gelas yang large. Iya betul. Gitu kopi dari pakai espresso atau kopi biasa, tahu nggak? Kopi biasa sih, kopi serbuk. Iya. Oke. Tapi ditaruhin ke es krim. Iya. Cuma untuk rasa kopinya sendiri ya, karena kecampur es krim itu bukan menghilang tapi malah mempekat. Oke, jadi itu, ke kombinasi yang bagus gitu. Iya, kombinasi yang bagus. Ngeblend. Iya. Ngeblending dengan baik gitu. Iya, betul. Banyak ya, tadi ada kopi sama mangga, kopi sama es krim. Di Cirebon ada apa lagi nih? Kopi dengan apa lagi nih? Nggak pakai jati kan, daun jati. Enggak. Kalau untuk daun jati sendiri itu makanan khas bang, makanan khas dari Cirebon, nasi jamblang. Apalagi yang khas dari Cirebon selain nasi jamblang? Nasi jamblang rasanya kayak gimana sih? Saya lupa nih. Lupa. Abangnya belum pernah nyoba kan? Udah dong. Udah. Kalau untuk nasi jamblang itu, nasinya itu di atas daun jati, kemudian sama seperti nasi-nasi pada umumnya dicampur lauk. Lauknya itu ada telur ataupun perkedel, sambel. Yang ciri khas itu sambelnya, sambel jamblang itu rasanya enak banget. Wah, keren. Ya. Kemudian selain nasi jamblang juga ada tahu gejrot, nasi lengko, kemudian apa ya namanya tuh? Ayo diingat-ingat. Oh ya, empal gentong nih paling terkenal. Ya. Betul gitu. Empal gentong enak tuh. Ya, enak banget itu. Kalau di Cirebon tuh yang gue inget tuh yang ada kampus, ada kayak kapal lautnya ya bentuknya tuh. Iya. Nah, kan ada kan. Nah itu bukan kampus bang, sebenarnya itu SMK. Oh itu SMK. Iya SMK pelayaran, kebetulan saya juga daerah dari situ. Masuknya itu Cirebon Timur. Kirain dari dulu pas saya setiap lewat ini kampus ya. Enggak, itu SMK Negeri 1 Mundu namanya. Kemarin ada kegiatan bersih-bersih ya di Cirebon itu ya. Iya betul sekali, bersih-bersih. Cuma lebih ke pantainya itu di ke arah barat. Kalau saya kan bagian timurnya. Lebih bersih di timur ya? Sama aja. Karena laut Cirebon itu warnanya nggak seperti laut biasanya, karena pertama tidak ada pemuda-pemuda yang berkolaborasi yang untuk membersihkan lingkungan sekitaran Cirebon. Tapi kemarin kan ada yang datang. Iya, ada yang datang karena itu menjadi volunteer bagi masyarakat Cirebon untuk dapat berpartisipasi, ikut gabung untuk membersihkan lingkungan. Ikutan nggak? Saya karena posisinya jaraknya jauh lagi sih. Di Jakarta sini. Iya, hanya sekedar tahu informasinya saja. Nggak apa-apa. Bisa bantu Cirebon dengan kayak gini nih, memberikan informasi kepada teman-teman semua yang nonton tentang Cirebon ya. Kita balik lagi ke kampusnya. Kampusnya tadi belajar tentang pertanian ya. Iya bang. Kenapa sih masuk ke jurusan itu? Oke. Yang pertama saya mengambil teknologi mekanisasi pertanian itu, saya ingin mengenal lebih dalam lagi tentang pertanian itu seluas apa sih, pertanian itu seperti apa, kemudian teknologi apa saja yang digunakan oleh para petani milenial seperti sekarang, apalagi generasi saya seperti Gen Z. Karena beberapa tahun ke depan itu kita tidak menggunakan manual lagi, tapi sudah menggunakan teknologi bang. Ya. Dan itu sebuah motivasi dan menjadi alasan saya untuk memilih teknologi mekanisasi pertanian. Jadi udah mikirin bahwa mungkin 5-10 tahun lagi udah angkatan betul sekali. Lo ya yang megang pertaniannya, jadi harus sudah dari sekarang dipelajarin gitu. Iya betul. Ini alasan yang lain teman-temannya juga kayak gitu atau mereka cuman kejebak nih masuk situ? Sebenarnya ada beberapa alasan lain juga sih bang. Ada beberapa yang emang karena kan kita mengambil mahasiswa ini secara selektif ya bang. Nah dalam artian secara selektif itu ada yang daftarnya jalur undangan, kemudian jalur
pos KM, prestasi, jalur umum, itu banyak sekali jalur-jalur yang menuju PEPI gitu Bang. Kebetulan PEPI ini tidak hanya sendiri, jadi ada beberapa instansi lain yang di bawah Kementerian Pertanian, seperti Polbangtan. Nah itu Polbangtan itu ada 6. Kemudian satunya PEPI dan SMK Pertanian juga ada. SMK Pertanian juga ada? Iya ada. Seharusnya Indonesia udah maju ya pertaniannya. Betul sekali. Kan sekolahnya ada, SMA-nya ada, kuliahnya ada. Ya. Tapi kok gini aja ya? Nah mungkin ada beberapa orang yang belum tahu tentang pertanian itu seperti apa sih gitu kan. Kemudian setiap orang kadang memandang rendah pertanian itu. Pertama gajinya kecil, kemudian tidak dipandang oleh orang-orang gitu kan. Kemudian yang selanjutnya itu tidak penghasilannya tidak pasti gitu kan. Yang nah itu yang membuat orang gitu ya. Iya, membuat orang-orang itu ragu untuk masuk dan bergabung di bidang pertanian. Sebenarnya pertanian itu mencakup luas Bang, luas sekali. Mulai dari sayurannya, kemudian belajar teknologinya, peternakannya, itu mencakup pertanian juga. Tuh. Soalnya kalau di benak orang kadang-kadang pertanian itu ya di sawah. Iya betul sekali. Tapi untuk milenial itu beda lagi. Ngebajak sawah pakai kerbau. Iya. Dalam benak ya. Padahal kan kalau di luar negeri tuh udah nggak ada yang pakai kerbau lagi ya. Semua pakai traktor. Mereka udah modernisasi dengan mesin-mesin. Nah, untuk tebu aja kan udah pakai mesin semua ya. Nggak pakai orang lagi. Nah, kalau menurut pandangan lo ya, berapa lama lagi sih negara kita yang agraria ini, yang pertaniannya seharusnya maju, bakalan beneran bisa maju dan berdaulat gitu? 5-10 tahun ke depan pertanian Indonesia akan maju karena menteri kita itu sedang merancang pertahanan pangan Indonesia Bang. Nah, di mana penghasil padi dan maupun beras yang biasa kita konsumsi setiap hari itu sedang dikembangkan melalui teknologi. Jadi manusia itu tidak lagi mengeluh capek membajak sawah, kemudian capek menanam padi ataupun segala macam. Itu 5-10 tahun ke depan kita akan menggunakan teknologi. Oke, ketika ngomongin menggunakan teknologi di pertaniannya, kan si petaninya sendiri ini kan harus ada edukasi ke dia. Ya, betul. Nah, yang kamu tahu tuh gimana tuh pendekatan yang ke sana? Kebetulan ada Badan Penyuluh Pertanian. Nah, fungsinya untuk penyuluhan itu memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat dan para petani untuk menggunakan teknologi agar tidak gaptek lah bahasa sekarang ya mungkin ya. Kemudian para petani itu membentuk sebuah kelompok yang dinamakan Poktan dan Gapoktan. Kalau Poktan ini penggabungan antara para petani yang berada di wilayah tersebut. Tapi kalau misal Gapoktan itu gabungan dari kelompok para petani yang isinya itu petani-petani milenial. Jadi dalam satu wilayah itu kami sebagai mahasiswa terutama di bidang teknologinya memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian cara penggunaan teknologinya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, kemudian di situ juga kami belajar untuk mengabdi kepada masyarakat sebagai mahasiswa tentunya seputar teknologi pertanian, mengenai cara penanamannya seperti apa, kemudian cara panennya seperti apa. Ini yang disebutin tadi, taunya dari mana info-infonya? Dari teori aja atau udah pernah ke lapangan? Nah, kebetulan Politeknik Engineering Pertanian Indonesia ini Bang, Diploma 3 yang dimana 40%-nya itu materi dan 60%-nya itu praktek. Kayak gitu. Jadi di kami ini lebih ke prakteknya. Ini emang semuanya 1 bulan udah bisa ngomong kayak gini? Tergantung juga sih Bang, tergantung bagaimana cara kita
mengungkapkan, berbicara di depan umum. Kadang ada yang terbiasa, kadang ada yang enggak gitu kan. Yang dibutuhin sekarang kan ya yang punya pengetahuan seperti ini juga ya. Jadi tapi bukan hanya pengetahuannya tahu, prakteknya bisa di lapangannya juga, bisa pendampingan yang bagusnya. Betul sekali. Karena yang diperlukan sekali adalah pendampingan ke sektor hulunya ya, atau ke pertaniannya sendiri ya. Modernisasi sebuah langkah rencana yang bagus, tapi itu rencana tentang ketahanan pangan dan yang lainnya kan udah ada dari dulu. Iya, betul. Nah, sampai sekarang selalu bergulir terus seperti itu ya, tapi belum ada perubahan gitu. Kalau dari kamu nih, insight dari kamu, kira-kira ada planning apa atau terobosan baru nggak sih pas saya ngelihat ini dari dulu kayak gini terus? Betul sekali. Kebetulan di Kementan ini Bang sedang mengadakan program yang namanya Alsintan. Alsintan? Alat mesin pertanian. Oh, yang tadi dibilang ketahanan pangannya juga ya? Iya, itu. Nah, program Alsintan ini ya mungkin kalau dari segi teknologi hampir di seluruh wilayah Indonesia sudah tersebar beberapa teknologi. Mulai dari combine harvester, traktor roda 2, dan itu udah tersebar di seluruh Indonesia. Cuma yang sangat kecil itu bengkelnya Bang. Kalau misalkan motor kan pasti udah banyak kan di beberapa wilayah ataupun bahkan di satu kota itu ada beberapa bengkel motor gitu kan. Tapi untuk bengkel Alsintan, alat mesin dan pertanian itu masih jarang. Keren juga ya. Berarti kepikirannya tuh ya petani udah dikasih alatnya, tapi kalau alatnya rusak, maintenance-nya nggak gimana gitu ya. Itu. Yang pertama ke situ, yang keduanya itu kan gimana ngegunainnya, si petaninya harus tahu juga kan. Ya pastilah setidaknya ketika alatnya datang dikasih tutorialnya ya, diajarin juga ya. Tapi habis itu alatnya rusak, maintenance-nya kemana, nggak ada. Nah itu. Oh, bagus juga nih anak muda satu ini nih. Itu info dari yang tadi itu Alsintan, info dari mana tuh dapatnya? Dari badan BPSS. Itu di kampus dikasih tahu? Iya, dari kampus juga sih. Oke, nice. Kampusnya. Dari kepala badan. Oke juga. Nyimak banget ya. Jelas. Karena mahasiswa tingkat 1 ini sedang mencari beberapa informasi yang berguna untuk sebuah ilmu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Itu sangat berguna sekali Bang. Oke. Kadang hal informasi sekecil apapun itu akan berguna di masa depan atau di masa yang akan datang, itu pasti berguna sekali. Keren. Yakin nih ya bisa majuin nih? Yakin pasti. Karena kan cuma dibutuhin pemuda kan untuk majuin Indonesia. Betul sekali. Kebetulan di PEPI ini Bang, selain karena bidang pertanian, kita juga disiplin banget pastinya. Oke. Iya. Disiplinnya tuh gimana? Maksudnya? Karena kita sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertanian. Jadi untuk kegiatan sehari-hari saya selama saya bergabung dengan kampus PEPI ini, mulai dari jam 4 pagi itu kami sudah bangun. Jam 4, jam 3 itu kami sudah bangun. Melaksanakan tahajud, sholat subuh, kemudian kegiatan pagi. Kegiatan paginya itu ada seperti lari pagi, penguatan, push up, kayak gitu. Kemudian setelah push up itu ada apel pagi juga. Dan itu dilaksanakan setiap hari, apel pagi. Boarding school gitu ya? Iya, betul sekali. Jadi setiap harinya itu jadwal kegiatan kita itu sudah tertata Bang. Jadi kita besok mau ngapain itu harus tahu. Jadi sekarang ada 126. Iya betul sekali. Itu tingkat 1-nya aja. Yang tingkat 1 yang sedang dicetak untuk menjadi penerus generasi bangsa. Betul sekali. Oke, keren banget informasinya. Thank you banget loh info-info ini. Ini baru tahu juga saya ini. Ada yang seperti itu ternyata ya. Boleh. Mahasiswanya dari semua daerah pilihan. Oke. Pertanyaan Abang ini cukup ini sekali sih. Di PEPI ini sudah bertaraf internasional Bang. Cuma ada beberapa daerah yang belum, khususnya di Indonesia masih belum tercangkup, yaitu di daerah Nusa Tenggara Barat. Kayak gitu. Kalau untuk di sini tuh hampir ada 30 provinsi. Mahasiswa PEPI ini. Dan yang belum mencakup itu dari Nusa Tenggara Barat itu belum. Dan rencana kita ke depannya itu bakal ada perekrutan mahasiswa di luar negeri. Jadi seperti Timor, kemudian Singapura, kayak Malaysia. Pelajar gitu.
Pertukaran enggak ya? Enggak, bukan pertukaran. Kami merekrut mahasiswa luar negeri untuk berkuliah di PEPI. Karena di PEPI ini sebenarnya kita kuliah nggak bayar, Bang. Oh gitu? Iya betul sekali, malah kita yang dibayar. Enak. Makanya harus serius ya. Iya jelas pasti. Kalau misalnya ngomong tadi ada 30 provinsi. Iya. Nah, 30 provinsi itu berarti dipilih berapa orang ya? Anggapannya misalnya 126 mahasiswa, 30 provinsi, satu provinsi 4 orang. Belum tentu sih Bang. Belum tentu. Ya jadi ada beberapa provinsi yang banyak. Tergantung karena kan PEPI ini masih baru ya. Jadi pengetahuan orang-orang tentang PEPI itu masih sangat kecil. Makanya di sini saya selalu berbicara apa berarti itu dari PEPI. Berarti dari provinsi mana? Saya dari provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ada berapa orang? Jawa Barat itu kurang lebihnya ada 17 sampai. Berarti ini 17 orang ini yang nanti bisa dibilang bertanggung jawab dengan sektor agrarianya Indonesia nih. Iya. Soalnya dibayar kan? Iya. Sekolahnya dibayarin gitu, orangnya dibayar pula. Beasiswa full di sini. Karena di PEPI ini jatah makan itu sehari 3 kali udah ada. Kemudian tidak ada biaya perkuliahan. Dikasih uang jajan nggak? Kalau untuk uang jajan mungkin pribadi sih Bang sebenarnya. Kirain dikasih untuk kebutuhan pribadi juga. Kalau yang difasilitasi dari kampus itu terutama UKT, uang gedung segala macam itu tidak ada di PEPI ini. Wow, oke. Kita masuk. Berarti memang benar-benar dicetak untuk meneruskan dan memperbaiki ketahanan pangannya ya. Iya, betul sekali. Alright, keren. Semoga sukses, semoga berhasil dan semoga bisa membawa Indonesia lebih maju lagi. Amin. Keren, thank you banget udah datang ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang kampusnya, tentang kesehariannya karena ini ada sesuatu yang baru juga. Aduh, oke. Tadi bener kita baru ketemu, namanya tadi siapa? Lupa lagi. Saya Rizal Bang. Oke. Rizal asal Cirebon. Thanks banget. Jangan lupa untuk cari tahu ya tentang kampusnya. Ya, boleh. Kampusnya tuh ada Instagramnya nggak sih? Ada. Apa tuh? Namanya PEPI Serpong. PEPI Serpong. Iya betul sekali. Barangkali ada yang mau cari informasi seputar kampus PEPI, bisa follow Instagramnya PEPI Serpong ataupun di Kementan juga biasa suka memposting karena kan sekolah di bawah Kementerian Pertanian gitu kan. Dan di situ beasiswa full. Jadi kalau yang masih SMA atau yang nonton nih punya kolega, rekanan, relasi teman-temannya yang pengen disekolahin full beasiswa dan peduli dengan kemajuan bangsa Indonesia. Iya, betul. Cocok. Karena saya juga termasuk beberapa orang tidak mampu juga, termasuk saya Bang ya. Itu harapan buat kuliah itu sangat kecil sekali. Rasanya itu seperti tidak mungkin Bang kalau untuk kuliah. Hadirnya PEPI itu menjadikan saya termotivasi untuk bangkit bahwa saya bisa kuliah dan memajukan Indonesia. Wow, hebat. Terutama karena saya udah tidak memiliki orang tua, jadi dua-duanya Dua-duanya? Tidak. Iya, dua-duanya. Jadi saya mencoba untuk bangkit bahwa saya bisa gitu kan. Untuk bisa kuliah, mewujudkan cita-cita kedua orang tua saya. Dan alhamdulillah saya bisa kuliah di berkat PEPI Serpong ini Bang. Saya awalnya ikut PTN itu di IPB University, tapi gagal, tidak lolos. Jadi saya nyoba mandiri, daftar, ada beberapa jalur yang ada di PEPI itu sebenarnya. Ada banyak sih, ada jalur undangan, pos KM, umum, kemudian prestasi, kemudian jalur rekomendasi dari kedinasan. Itu banyak sekali. Kebetulan saya masuk itu jalur undangan. Merinding Keren. Semangat terus ya. Sabar, semangat dan pasti bisa sukses. Amin. Oke, Rizal, thank you banget udah hadir di sini. Teman-teman jangan lupa kepoin PEPI. Terus ya kalau mau kepoin orangnya juga bisa. Instagramnya apa? Instagramnya itu xyzl_hm. Oke, jangan lupa follow ya. Anak zaman sekarang ya Instagramnya agak-agak susah namanya ya. Dan jangan lupa follow, like, comment, and subscribe. Share juga jika ini bermanfaat buat teman-teman. Dan see you in the next video. Bye.